Selamat malam. Jadi saya hari ini akan membahas tentang sejarah Pancasila ya di era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu ditandai dengan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang membuat Soekarno pada saat itu menjadi presiden yang powerful ya, di mana tidak ada lembaga negara yang lebih tinggi daripada Soekarno ya. Nah, pada saat itu Indonesia beralih ya dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin ya. Sebetulnya itu bagus saja gitu kan ya, terutama Pancasila kembali gitu kan sebagai dasar negara dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ada hal ya di demokrasi terpimpin ini yang sebetulnya jadi permasalahan ya, terutama di tahun 1963. Ini berawal dari tahun 1963 ya, ketika Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Itu sudah menunjukkan kalau Presiden Soekarno itu mencederai nilai Pancasila, yaitu permusyawaratan perwakilan, di mana harusnya ya presiden itu kan ada batas minimal 5 tahun, karena setiap warga negara itu berhak ya untuk jadi apapun di negaranya ataupun menjadi presiden dan lain-lain gitu. Nah, mulai dari situlah akhirnya Pancasila itu berusaha untuk dirongrong ya oleh berbagai kepentingan gitu, termasuk ya kepentingan-kepentingan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Nah, ada satu hal yang menurut saya unik ya. Soekarno ini tuh aneh orangnya. Kenapa ya? Dia di dekade 63 sampai 65 itu lebih seneng ngejual Nasakom ke internasional daripada ngejual Pancasila. Ngejual itu dalam artian yang memperkenalkan gitu. Apalagi nih ya, Pancasila itu harusnya ya bisa dikenalkan ke dunia, karena Pancasila ini itu adalah salah satu ideologi yang memang memfasilitasi ya keanekaragaman, perbedaan dan lain-lain dari semua ya keberagaman yang ada di Indonesia, terutama gitu masyarakatnya. Dan Soekarno lebih senang dengan konsep Nasakom. Nasakom itu menurut saya lebih ke konsep politik ya, dimana itu sebagai penyeimbang kekuatan antara nasionalis, agama, dan komunis gitu. Dan juga ada banyak lagi ya, dimana nilai-nilai Pancasila itu mulai dicoreng oleh Soekarno itu sendiri gitu ya. Salah satunya dengan ya kemiskinan dan lain-lain, ada 30S. Saat itu ada dua kekuatan besar ya, antara masyarakat yang pro Pancasila dan juga masyarakat yang pro Nasakom gitu. Mereka saling berebut pengaruh lah, dan akhirnya Soekarno jatuh oleh ya pahamnya sendiri gitu, dan Pancasila tetap tegak sampai hari ini. Oleh karena itu ya, ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu jangan kemaruk dengan kekuasaan ya teman-teman. Dan juga gini, Pancasila sampai kapanpun tidak akan pernah bisa tergantikan ya, mau percaya atau tidak ya, sudah kita buktikan kan di tahun 65 Pancasila mau diganti nih dengan ya tanah sakom atau apalah itu, tapi tidak terjadi, dan Pancasila tetap menjadi ideologi kita sampai hari ini. Oke, terima kasih ya teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Bye bye.